Cek cek. Halo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Eh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga mengenai mata kuliah kecerdasan buatan. Kayak gitu. Nah, kita kemarin di pertemuan kedua kita sudah membahas mengenai pengantar kecerdasan buatan, sejarah kecerdasan buatan, seperti itu. Konsep kecerdasan buatan itu seperti apa kita sudah bahas di pertemuan kedua. Nah, di pertemuan ketiga ini kita lebih masuk lagi ke dalam sedikit. Kita akan membahas mengenai konsep pemecahan permasalahan yang dapat diselesaikan dengan eh, KI ya, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Topik topik ini atau pertemuan ketiga ini lebih kepada studi kasus, seperti itu, studi kasus yang dapat kita selesaikan dengan teknik-teknik artificial intelligence, seperti itu. Nah, seperti apa sih uh, konkretnya uh, dari permasalahan itu dan prosesnya seperti apa kita akan pelajari. Oke, pembahasan yang pertama yaitu kita akan mempelajari mengenai konsep permasalahan dari sudut pandang artificial intelligence, dari sudut pandang objek itu seperti apa, terus penyelesaian permasalahan menggunakan teknik kecerdasan buatan, terus yang ketiga kita menggunakan simulasi dalam bentuk contoh, kayak gitu. Jadi output dari mata kuliah di pertemuan ketiga ini, teman-teman dapat mengenalin beberapa permasalahan dan penyelesaian permasalahan dari objek dan komponen artificial intelligence. Oke, pembahasannya yaitu secara luas, secara spesifik kita akan menyelesaikan masalah dengan teknik-teknik kecerdasan buatan. Intinya seperti itu. Oke, penyelesaian masalah dengan kecerdasan buatan. Yang pertama, eh, kecerdasan buatan, role model yang ada dalam kecerdasan buatan itu berbentuk model. Ada model ketemu model, tapi dari model itu ada yang berbasis pengetahuan, ada yang harus didefinisikan atau konsep definisi dari model itu, terus ada data, ada informasi, baru tercetus dalam satu model, itu kayak gitu. Nah, ada basis pengetahuan, ada konsep definisi. Definisi dari pengetahuan itu apa fungsinya? Ada data yang dapat merepresentasikan eh, ini permasalahan kayak gitu. Misalkan permasalahan, eh, masalah-masalah detailnya, sehingga dapat diinformasikan. Oh iya, masalah A ini eh, kurang baik, misalkan kurang baik diselesaikan dengan ini, misalkan kurang baik diselesaikan dengan A atau B, lebih bagus diselesaikan dengan C misalkan. Itu adalah model ya, dalam ruang lingkup model. Nah, model ketemu model ya, model dengan model baru ada pertanyaan atau permintaan, terus disinkronisasi yang ada di dalamnya itu, dari pertanyaan itu bisa berbentuk pengetahuan, bisa berbentuk definisi, ada bisa berbentuk data dan informasi. Terus habis itu objek luarannya itu ada pemecahan atau penjelasan dari eh, masalah, informasi atau pengetahuan, gitu. Sehingga
akan menghasilkan ketika ada pertanyaan ataupun permintaan baru dibikin step-step penyelesaian permasalahannya. Step 1 prosesnya apa, 2 apa, 3 apa, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan artificial intelligence. Oke, karakteristik masalah dalam kecerdasan buatan yang sering kita jumpai, yang sering teman-teman temui, misalkan apakah masalahnya dapat dikomposisi menjadi himpunan sub masalah yang hampir independen, lebih kecil atau lebih mudah. Artinya dapat dirinci, dikomposisi kayak gitu. Apakah masalah, misalkan masalah A ada dapat dikomposisikan. A ini masalahnya A1 misalkan kompor rusak, misalkan A2 nggak nyala dan lain semacamnya. Artinya terstruktur. Di komposisi itu adalah didetailkan. Terus, dapatkah langkah penyelesaian diajukan paling tidak dibatalkan ketika dapat dibuktikan hal tersebut tidak bijaksana. Artinya langkah-langkah penyelesaian masalah itu nggak dipakai gitu ya. Kalau misalkan dalam hal pembuktiannya itu tidak bijaksana atau tidak relevan kayak gitu ya. Itu kayak gitu. Terus apakah solusi masalahnya dapat diprediksi? Ini juga menjadi karakteristik permasalahan yang ada di artificial intelligence yang dapat diselesaikan. Misalkan, apakah solusi dari masalah dapat diprediksi? Misalkan ya, sekarang hujan. Misalkan ya, sekarang hujan, besok hujan, lusa terang. Misalkan dalam 1 minggu, dalam 2 minggu sering hujan, yang sering hujan 10 hari, yang nggak hujan 5 hari. Terus 1 minggunya lagi sampai 5 ataupun sampai 8 bulan seperti itu. Apakah nanti dalam waktu 6 bulan mendatang dengan data yang sama, apakah diprediksi persentase yang hujan berapa persen dan di bulan apa, itu bisa dijadikan acuan atau permasalahan yang dapat diselesaikan oleh kecerdasan buatan. Terus tentunya dengan menggunakan beberapa algoritma ya teman-teman ya, itu nggak bisa dipungkiri. Terus apakah solusi yang baik dari masalah tertentu jelas tanpa membandingkan dengan seluruh solusi lain yang mungkin. Artinya solusi yang baik ya, ada penyelesaian masalah yang dapat diselesaikan menggunakan 4 tahap kayak gitu ya. Terus solusi terbaik dari keempat tahap itu apa kesimpulannya itu kayak gitu. Apakah ada kemungkinan ada hal yang lebih baik kayak gitu. Itu bisa menjadi acuan masalah yang ada dalam kecerdasan buatan. Terus apa peran dari pengetahuan? Nah, kembali lagi. Apa peran dari pengetahuan itu sendiri yang dapat diterapkan gitu. Terus apakah pekerjaan memerlukan interaksi dengan manusia? Nah, apakah pekerjaan harus selalu berinteraksi dengan manusia? Gitu. Tentunya tidak kan. Gitu. Kalau misalkan ada robot A, robot B kan nggak harus dia itu bisa mandiri kayak gitu ya. Oke, langkah-langkah penyelesaian masalah dengan AI. Yang pertama, teman-teman sendiri harus mendefinisikan masalah dengan jelas. Artinya masalah didefinisikan dengan jelas. Ada masalah A kayak gitu. Masalah A itu ada A1, A2, A3, A3, A4 dan A5 kayak gitu. A1 berkaitan dengan ada A objeknya secara detail, ada A1, A2, A3 kayak gitu. Artinya didefinisikan permasalahan yang lebih detail seperti itu untuk diselesaikan secara artificial intelligence. Sama seperti tadi, misalkan
uh, misalkan mau ada hujan, misalkan ada hujan dan lain semacamnya, yang yang untuk memprediksi misalkan seperti itu harus jelas, datanya harus jelas, ruang lingkupnya harus jelas kayak gitu ya. Terus step-step eh, data yang dipakai harus jelas dari tahun berapa ke tahun berapa kayak gitu. Terus datanya real kayak gitu. Terus nanti penyelesaian masalahnya nanti pakai algoritma A atau algoritma B. Dari algoritma A itu kelebihannya apa, algoritma B kelebihannya apa dan kekurangannya apa gitu. Apakah pernah dilakukan uji validitas bahwa dia itu dapat menyelesaikan masalah yang sudah gitu. Itu juga jadi pertimbangan, itu juga jadi bagian dari analisa masalah gitu. Terus kumpulkan dan representasikan penulis, artinya merepresentasikan step-step yang akan dikerjakan. Terus habis itu pilih teknik pemecah pemecah masalah terbaik dan gunakan untuk masalah tertentu. Artinya ya ini sama ya, ada beberapa algoritma yang memang baik untuk data A tapi kurang baik untuk penyelesaian data B. Ada yang kayak gitu. Ada yang memang eh, kalau bicara kompleksitas, bagi data A kompleksitasnya bagus tapi data B belum tentu kayak gitu. Ini berkaitan dengan data. Tapi kalau berkaitan dengan alat, namanya alat pengecek suhu. Kalau sekarang kan, kalau kita apa yang paling ini ya, yang paling booming sekarang kan cek suhu, alat cek suhu lah kayak gitu. Cek suhu, dicek suhunya sekian, misalnya 3,60, 3,6 gitu. Itu sama alatnya tapi ketika hasil berbeda gitu. Itu kan perlu dikaji lagi apanya yang keliru kayak gitu. Nah itu, apakah eh, sensornya kurang peka, apakah eh, apa suhu badan kita yang memang nggak baik kayak gitu. Nah itu kan harus harus ada uji validitasnya kayak gitu ya. Terus nanti teknik secara detail itu, kalau misalkan oh ya memang udah ada alat yang memang udah jadi gitu. Kalau misalkan teman-teman SK bikin dengan alat seperti itu, komponennya apa aja gitu. Komponennya ya, komponen untuk bikin alat itu apa aja. Terus nanti agak mendalam lagi algoritma untuk menyimpulkan suhu itu apa gitu. Itu juga harus eh, jadi teknik untuk diselesaikan. Oke. Terus pendefinisian masalah itu ini penting. Fungsi dari pendefinisian masalah ini adalah masalah utama dalam membangun sistem berbasis AI adalah bagaimana mengkonversikan situasi ya, atau bagaimana menyimpulkan, mendetailkan situasi yang diberikan ke dalam situasi lain yang diinginkan menggunakan sekumpulan operasi tertentu. Jadi dari statement yang pertama, masalah utama itu dia itu sistem berbasis AI, bagaimana mengkonversikan, artinya ini ya apa, menjabarkan kayak gitu ya, atau memberikan penyelesaian masalah di satu masalah tapi dapat diterapkan di banyak masalah gitu kayak gitu. Misalkan ada satu masalah nih diselesaikan, terus kita bikin sistemnya, terus nanti dari sistem itu bisa dipakai di masalah-masalah yang lain kayak gitu. dapat dapat dipakai untuk merekomendasikan masalah-masalah yang lain. Salah satu contoh ya teman-teman ya, eh, bagian dari artificial intelligence adalah sistem pakar gitu kayak gitu ya. Nih saya menyimpulkan dari yang statement pertama, sistem pakar ada forward chaining, ada backward chaining. Sistem dalam sorry Algoritma forward atau backward chaining itu dapat diimplementasikan ke dalam bentuk masalah yang lebih rinci kayak gitu ya.
masalah yang lebih detail gitu ya. Misalkan ya, eh, mendeteksi ataupun menjabarkan atau menyelesaikan permasalahan dalam bidang reparasi laptop misalkan ya. Bagaimana sih buat sistem bakar yang dapat mendeteksi kerusakan laptop kayak gitu ya. Oh iya, kalau laptopnya nggak mati lampunya, kayak gini penanganannya, kayak gini penanganannya, kayak gini penanganannya, misalkan ya. Terus sampai selesai ada pertanyaan-pertanyaan dijawab, pertanyaan-pertanyaan dijawab sampai dia itu menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana dari penyelesaian masalah yang sudah dihasilkan, dia itu menimbulkan sebuah pertanyaan kayak gitu ya. Itu juga bisa dipakai ke yang lain. Artinya dari kesimpulan penyelesaian masalah itu dijabarkan menjadi masalah kayak gitu ya. Artinya menjadi kasus. Itu kayak gitu. Terus dia itu juga bisa efisiensinya dipakai dengan yang lain. Misalkan mendeteksi tinggal objeknya aja dirubah. Misalkan kerusakan laptop dipakai untuk kerusakan TV kayak gitu. Tinggal ini aja apa solusi permasalahan case permasalahannya aja dirubah kayak gitu. Sama juga kalau teman-teman bikin robot, misalkan ada bikin bikin autonomous kayak gitu ya. Jadi dari permasalahan dasar tuh komponen-komponen dasar yang memang benar-benar teman-teman jabarkan kayak gitu ya, case permasalahannya, statement of truth-nya dari teman-teman menggunakan apa aja, itu yang perlu diperhatikan. Terus pendefinisian masalah dalam bidang AI dipandang sebagai pencarian ruang keadaan atau state space solution short atau SSSS yang digambarkan dalam bentuk graf. Nah, ini pohon pencarian, pohon N dan OR. Ini juga sering dipakai ini kayak gitu. Dalam konteks algoritma ya. Eh, algoritma sos algoritma pencarian banyak ya, banyak dalam kasus rute terpendek. Yang paling umum itu adalah rute terpendek. Ini mahasiswa sorry algoritma pencarian banyak juga diterapkan di banyak bidang, di bidang eh, networking kayak gitu ya, di bidang database kayak gitu, banyak dipakai kayak gitu. Graph dan lain semacamnya banyak dipakai, dimana dari definisi-definisi yang dibentuk di bidang AI dibentuk sebagai pencarian ruang. Artinya statement-statement yang ada di awal sampai proses-proses A1, A2, A3 sampai AN itu mencari solusi terbaik. Hasilnya adalah mencari solusi terbaik dari setiap step gitu. Oke, ada karakteristik atau analisis masalah, yaitu menspesifikkan posisi awal. Artinya posisi awalnya di mana kayak gitu. Terdapat peraturan rule yang didefinisikan langkah-langkahnya yang legal. Terus terdapat posisi yang merepresentasikan solusi. Terus tujuan graf. Artinya gini, kalau teman-teman dari sini ya, dari Institut Asia Malang mau ke, anggaplah ke Surabaya kayak gitu ya, berarti step awalnya teman-teman dari Institut Asia gitu. Peraturan atau rule-nya mendefinisikan langkah-langkah legalnya. Teman-teman langkah-langkah legalnya bisa menggunakan kendaraan, misalkan bus, sepeda motor, becak, dan lain semacamnya. Terdapat posisi yang merepresentasikan solusi. Solusinya teman-teman ya, ada yang jalan kaki atau apa ya. Goalnya nanti bisa dibandingkan gitu. Lebih cepat mana gitu. Tergantung goal yang diinginkan itu apa gitu. Oh, lebih jalannya lewat mana kan, ada hambatan apa enggak. Jadi itu menjadi beberapa solusi yang dapat diterapkan kayak gitu. Terus misalkan ya, studi kasus masalah galon ini akan saya bahas juga di pertemuan keempat ya, tapi lebih rinci nanti, karena antara pertemuan ketiga dengan pertemuan keempat nanti pembahasannya itu
agak mirip tapi lebih rinci nanti di pertemuan keempat. Studi kasusnya gitu. Misalkan saya singkat aja di sini karena ini akan dibahas di pertemuan keempat. Misalkan studi kasus masalah galon air, water junks problem ya. Ada 4 liter, ada 3 liter. Ini adalah keran air. Bagaimana caranya bisa mendapatkan air dengan ukuran tepat 2 liter di galon A? Yang galon A ini supaya jadi 2 liter kayak gitu. Ini adalah keran air kayak gitu. Ini misalkan disambungkan ke sini terus nanti ini 3 sama 3 terus ini 4. Gimana caranya yang di A itu jadi 2 liter? Prosesnya adalah yang pertama mendefinisikan permasalahannya. Artinya state of art-nya diperjelas kayak gitu ya. Yang pertama yaitu terdapat 2 buah galon. Ada A, ada B. Itu jelas ya, kasusnya jelas. Terus yang kedua, galon pertama berukuran 4 liter, itu jelas. 4 liter. Terus galon kedua berukuran 3 liter. Oke, jelas. Jadi ini dari sisi objeknya ya teman-teman. Ini dari sisi objeknya harus diperjelas, dirincikan dulu biar state goal-nya itu jelas mau menggunakan apa. Terus kedua galon tidak memiliki skala ukuran. Artinya skala ukuran yang samalah gitu ya. Enggak. Terus terdapat pompa yang dapat digunakan untuk mengisi galon dengan air. Artinya tidak terbatas ya pompanya. Terus yang menjadi pertanyaan, bagaimana mengisi tepat 2 liter air di dalam galon pertama? Artinya bagaimana caranya ya yang isi 3 ini, yang isi 4 ini tepat 2 liter aja isinya. Ini kan sudah dari statement strukturnya kan udah jelas gitu. Menjadi pertanyaan bagaimana sih caranya? Nah, caranya yaitu didefinisikan. Caranya yaitu mendefinisikan atau menganalisa masalah dari permasalahan itu, dari permasalahan galon itu. Yang pertama yaitu ruang permasalahan dulu. Untuk masalah water change dapat digambarkan sebagai himpunan ya. Artinya himpunan berpasangan ya. Yang di dalamnya itu terdapat bilangan bulat yang direpresentasikan X, Y begitu. Artinya X yang Y itu secara terurut ya. Sedemikian misalkan X itu adalah bernilai 0, 1, 2, 3 atau 4 misalkan seperti itu. Artinya X itu ya misalkan X 1, 2, 3, 4 misalkan. Ini 1, 2, 3, 4 lah karena 4 liter ya. Y itu 0, 1, 2, 3 gitu. X menyatakan jumlah air dalam galon pertama. Artinya dalam galon pertama kayak gitu ya. Terus Y menyatakan jumlah air dalam galon kedua. Nah, step yang pertama ya, step antara X dan Y. Step itu awal ya teman-teman ya, ruang awal kayak gitu ya. Sama dengan step posisi awal kayak gitu. Posisi awal step X atau Y, X atau Y antara galon pertama dan galon kedua stepnya yaitu 0. Nah, berbanding ya. Misalkan ini X, ini adalah Y, berarti 0, 0 gitu ya. Karena masih belum ada actionnya kayak gitu. Terus step tujuan adalah 2, main N gitu. N itu adalah banyaknya nilai ya antara X sendiri atau Y gitu. Yang diinginkan adalah 2 kayak gitu. 2 kalau melihat kasus yang ada di sini yang ada dalam galon A gitu.
Terus habis itu baru dikumpulkan pengetahuan-pengetahuan untuk menggolkan dari kejadian yang ada, seperti itu, kemauan yang ada. Gitu. Kemauannya apa di sini adalah bagaimana mengisi tepat 2 liter kan gitu. Jadi tujuannya adalah 2 min n kayak gitu ya. 2,n gitu ya. 2 ini adalah X yang berisi state ini adalah 0 kayak gitu. State-nya dimulai dari 0 karena kosong. X itu berisi 4 liter 1 2 3 4 gitu. N ini berisi state 0 didefinisikan, bukan berisi, didefinisikan 0 1 2 3 gitu ya. Ini kayak saya balik ke statistik lagi nih kayak gini. Oke, teman-teman. Eh, Habis itu untuk menyimpulkan atau mengumpulkan permasalahan, yang pertama yaitu sumber daya air tidak terbatas. Artinya daya air dari state X, state, dari kolom X dan kolom Y, saya sebut kolom X dan kolom Y, atau kolom A dan kolom B, itu nggak terbatas, teman-teman. Itu kumpulan pengetahuan. Terus atau kesimpulan dari pengetahuan yang diadopsi kayak gitu ya. Terus kedua galon dapat diisi dan dapat dikosongkan. Artinya dapat diisi penuh atau dapat dikosongkan kayak gitu ya. Terus kesimpulan dari pengetahuan juga dapat ditailkan air yang ada dalam X atau Y ya dalam galon lah gampangannya, galon A atau galon B atau X dan Y dapat dibuang dan dapat dipindahkan ke galon yang lain. Itu jadi kesimpulan dari statement pengetahuan. Gitu. Terus baru ada representasi pengetahuan dari permasalahan yang tadi gitu. Sehingga dapat dibuat strategi sistem produksi terdiri dari misalkan himpunan aturan. Masing-masing terdiri dari sisi kiri atau pola yang menentukan kemampuan aplikasi dari aturan tersebut. Aturan tersebut ini tetap mengaruh kepada objek yang yang didetailkan tadi X dan Y gitu ya. Karena tidak lepas dari situ. Terus dan sisi kanan yang menggambarkan operasi dilakukan jika aturan dilaksanakan. Artinya himpunan aturan itu ada sisi kiri sebagai pola, ada aturan sisi kanan menggambarkan operasi dilakukan jika aturan dilaksanakan. Artinya aturan dari sisi kiri dan kanan kayak gitu. Terus satu atau lebih pengetahuan atau basis data yang berisi informasi apapun untuk tugas tertentu. Beberapa bagian basis data bisa permanen dan bagian yang lain bisa hanya merupakan solusi untuk masalah saat ini. Jadi untuk pengetahuan sendiri itu berbasis basis data yang dapat menampung, mengkolek dari aturan yang sudah ditentukan, dari himpunan aturan yang sudah eh, didetailkan kayak gitu. Kalau di sini kan ada definisi dan definisi masalah, ini permasalahan, ini definisi masalah, baru ini kumpulan pengetahuan. Terus ada strategi kontrol. Fungsinya adalah untuk menspesifikasikan urutan kayak gitu ya, dimana aturan akan dibandingkan dengan basis data. Ini artinya strategi kontrol ini bertujuan untuk membandingkan, menspesifikkan apa
aturan yang ada, aturan himpunan itu dengan pengetahuan gitu, yang ada di basis data, yang berbasis data gitu ya, yang ada di basis data, intinya kayak gitu. Dan menspesifikkan cara pemecahan masalah-masalah yang timbul ketika beberapa aturan sesuai atau sekaligus pada waktu yang sama kayak gitu. Terus role pair atau pengaplikasian aturan, yaitu misalkan aturan produksi untuk water jump problem ada 1 sampai dengan 12 kayak gitu. Ada 1 sampai 12 di mana dari state awal, state 2 sampai 12 itu banyak bermacam-macam variabel. Artinya bermacam-macam uh, aturan atau bermacam-macam stat kayak gitu ya. State itu kan stat awal kayak gitu. Ada X min Y, X sama dengan 4 karena dia ini yang pertama mendefinisikan X ini anggaplah A gitu ya. Lebih dari 4 kayak gitu ya. Lebih dari 4 dalam kata arti 4 liter gitu kayak gitu. Jika X atau X Y, X itu lebih dari 4 meter, maka state akhir X and Y gitu. Berarti ruang yang dipakai dia itu isi penuh gitu ya. Artinya state pertama ini ya udah, galon yang pertama itu bisa saja terisi penuh gitu. State akhirnya 4, Y gitu ya. Jadi eh, galon yang pertama aja yang isi penuh gitu. Atau bisa X, Y, Y lebih eh, besar daripada Y istilahnya. Sama dengan 3 gitu. X min 3 gitu. Oh berarti dia itu isi penuh gelas kedua, artinya galon yang kedua gitu. Ini juga di state yang kosong, X dan Y nya kosong, sama kayak gitu. Berarti di state akhir itu X min D min Y kayak gitu. Buang sebagian air yang ada dalam galon pertama kayak gitu. Dan begitu pun seterusnya ya teman-teman ya. Nanti bisa didiskusikan ini. Kalau misalkan di step 8 itu kasusnya seperti ini, ketika pada kenyataan ada kasus, ada permasalahan itu nanti bisa diselesaikan ya, bisa didiskusikan ya. Oke, karena ini contohnya kita bahas juga lebih detail di pertemuan keempat gitu. Oke, saya lanjut. Strategi kontrol, ada syarat dan strategi kontrol, ada cost motion, ada schematic kayak gitu ya. Untuk cost motion itu jika mengimplementasikan strategi kontrol sederhana harus atau dengan selalu memiliki aturan pertama pada daftar 12 aturan. Artinya kalau misalkan pakai cost control, oh dia itu harus state-nya beraturan gitu, kayak gitu. 1 sampai 12 harus beraturan, coba-coba gitu ya. Terus ada juga sistematik gitu. Jika mengimplementasikan strategi kontrol sederhana dengan memiliki secara acak ya, atau random kayak gitu ya. Strategi ini menyebabkan motion, artinya kembali lagi ke cost motion kayak gitu, dan akan mencapai solusi kayak gitu. Jadi istilahnya kalau yang cost motion itu dia itu berurut ya. Dulu 1 dicoba, 2 dicoba, 3 dicoba sampai 12 percobaan. Tapi kalau schematic strategi dia itu eh, apa ya, random kayak gitu ya. Tapi tujuannya ya tetap ya kayak motion kayak gitu, mencari penyelesaian terbaik kayak gitu ya. Tapi acak, modelnya acak kayak gitu. Terus ada tetapi mungkin akan mengunjungi beberapa state. Jadi dia itu mulai di state 10 dulu kayak gitu, dicoba state 2, dicoba state 6, dicoba state 1, 11.
kayak gitu. Tapi eh, langkahnya lebih lebih jumlah jumlah langkahnya menggunakan lebih banyak langkah ya dari jumlah langkah yang sudah ditentukan gitu. Karena itu strategiknya apa ya, eh, penggunaannya lebih penggunaannya digunakan acak gitu. Hal ini disebabkan ya strategi kontrol tersebut tidak sistematik kayak gitu ya. Artinya tidak berurutan, tidak skalanya tidak ini tidak apa, eh, tidak terstruktur lah istilahnya. Terus beberapa strategi kontrol yang sistematik yang biasa disebut sebagai metode-metode dalam teknik searching ya, gitu. Yaitu breadth first search. Ini adalah algoritma breadth first search, uniform first search, depth first search, limited search, interactive deepening, depth first search, dan bidirect search. Ini yang akan kita bahas di pertemuan keempat. Nanti kita detailkan kasusnya kayak gitu. Strategi yang dipakai, terus cost control apa cost stepnya digunakan kayak gitu. Nanti kita pakai mana yang lebih baik gitu kayak gitu. Satu kasus saja tapi dicoba ke dalam beberapa algoritma itu aja. Maksudnya algoritma pencarian ya teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa coba di sini. Saya mempunyai beberapa komponen di sini. Uh, Kasusnya yaitu traveling salesman problem atau disebut dengan TSP. Uh, di kasus ini, ya kasus secara umum, seorang salesman ingin mengunjungi kota, kota, gitu ya. Banyak kota lah, kota kan nggak ditandai dengan N. Gitu. Terus jarak antara tiap kota sudah diketahui. Kota 1, kota 2, kota 3, kota 4 itu sudah diketahui. Kita ingin mengetahui rute terpendek di mana setiap kota hanya boleh dikunjungi tepat satu kali. Misalnya ada 4 kota dengan jarak antara tiap kota seperti berikut. Ada A, ada B, ada C, ada D gitu ya. Di mana setiap state, ya state A, state B, state C, state D gitu ya. Nah, tiap kota aturannya setiap kota hanya boleh dikunjungi tepat satu kali gitu ya. Jadi ada beberapa penyelesaian dari uh, contoh ataupun latihan ini. Silakan teman-teman pikirkan, silakan teman-teman bikin rule-nya. Yang pertama, definisikan permasalahannya dulu, kayak gitu ya. Definisikan permasalahannya dulu secara detail atau berbasis pengetahuan yang tadi, terus berbasis keyword lah kayak gitu, atau berbasis pertanyaan dulu kayak gitu ya. Terus secara struktur kayak gitu. Terus nanti ada beberapa step dari sini, ada beberapa pola dari sini kayak gitu. Ini latihannya silahkan ditulis di kertas ya kayak gitu, bisa nanti di foto kayak gitu, atau ya diketik aja nggak apa-apa lah, ketik aja juga nggak apa-apa, silahkan dicoba. Terus ini bisa dikumpulkan ya maksimal minggu depan, karena akan kurang lebih saya evaluasi ya sebelum masuk pertemuan keempat kayak gitu. Ingat teman-teman ya, penyelesaiannya step by step aja kayak gitu, step by step aja. Untuk mengetahui goalnya seperti apa nanti ya dilihat seperti yang ini, seperti apa, seperti kasus ini kayak gitu. Bisa menggunakan X dan Y, model X dan Y, kotak awal, kotak akhir kayak gitu. Terus nanti kotak A pembatas, artinya bukan pembatas sih, jarak antara kota A dengan kota tujuan itu melewatin kota mana aja. Dan paling cepat itu menggunakan, karena ini jarak, mencari jarak terpendek, sama misalkan teman-teman dari Malang ke Madura, dari Malang ke Lawang,
ada yang lewat Pakis, ada yang lewat sana, lewat mana, lewat Aljosari misalkan, ada yang lewat Batu, ya macam-macam kayak gitu. Kira-kira dikunjungi satu kayak gitu, satu kota kayak gitu. Kira-kira penyelesaiannya seperti apa? Gitu. Mungkin itu ya. Terus oke, mungkin itu yang dapat saya jelaskan dari eh, pembahasan di pertemuan ketiga kayak gitu. Saya berharap nanti bisa kita diskusi di grup grup WA kayak gitu, membahas permasalahan atau penyelesaian atau kasus topik di pertemuan ketiga ini. Kita bisa rincikan, kita bisa selesaikan gitu. Dan teman-teman bisa mengerjakan juga langsung sambil bertanya sama saya, sambil sambil ini sambil apa sambil mencoba itu kayak gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Setiap pertanyaan silakan komunikasikan di grup ya teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.